Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini kita ketemu lagi di awal pekan hari Senin, ini tanggal 28 Agustus ya, 2023. Tidak terasa sudah eh, bulan akan berganti dan itu artinya pemilu akan semakin dekat. Gitu ya kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan, beritanya itu sekarang isinya ya kampanye, baliho dan sebagainya. Dan yang paling menonjol itu balihonya anaknya Pak Jokowi, dan juga Pak Jokowi udah mulai mengendorse kampanye untuk menantunya juga di Medan Ramai. Tapi saya kira kita nggak akan bahas itu ya Mbak Agi. Ada satu peristiwa yang ini jujur saja menyentak apa ya, menyentak kesadaran publik itu. Ini kok ada peristiwa sadis banget itu ya, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota pasukan pengamanan presiden gitu, terhadap seorang anak muda perantau yang berasal dari Aceh yang bernama Imam Mashkur ya Mbak ya. Ini Mhm. saya sendiri sempat tercenung lama gitu memikirkan apa sesungguhnya yang terjadi, apalagi kemudian banyak sekali WhatsApp dari beberapa teman di Aceh yang minta kami gitu untuk membahas soal ini gitu Mbak Agi. Iya Mas Hersu, kita terkejut banget ya bahwa ada seorang anak muda usianya 25 nih yang menjadi korban Hmm. dan kemudian yang melakukan pembunuhan pun begitu, walaupun kita patutnya karena ini belum didakwa bersalah, seharusnya terduga, tapi sepertinya ini sudah mengarah ke hampir 100% pelakunya adalah Rizwandi Manik begitu yang sekarang pangkatnya Praka. Praka itu prajurit Prajurit kepala. kepala ya, prajurit Prajurit kepala. kepala Sensu ya. Dan kemudian kalau korban usianya 25, maka si pelaku ini usianya 29. Ini adalah usia-usia yang sangat produktif begitu yang seharusnya kalau saya melihat saya tercenung lama itu karena si pelaku ini memiliki pekerjaan yang prestisius begitu, yang bisa dikatakan demikian karena itu adalah impian jutaan dari pemuda di Indonesia, yaitu anggota TNI. Ini adalah jabatan yang tidak main-main begitu, Dan apalagi dia TNI-nya pas masuk. pampres lagi ya Mbak ya, ini kan Iya pasukan betul. ya, Dan kemudian yang masuk. seleksinya luar Ya, biasa. masuk ke dalam institusi di dalam TNI yang itu yang sangat penting begitu, yaitu menjadi pasukan pengamanan presiden gitu dan kemudian juga dari beberapa unggahannya kita bisa melihat mungkin sekarang sudah banyak sudah ditutup ya karena saya melihat kemarin Instagram dari si pelaku dan juga dari istri juga mereka membuat Instagram untuk keluarga mereka itu sudah di privat begitu bahkan sudah di take down. Tapi saya masih sempat mengintip untuk yang Facebooknya apa dan sebagainya. Itu seperti keluarga normal, betul-betul seperti keluarga normal, Mas Hersу. Jadi Mm-mm. kalau kita melihat, kalau kemudian kita terkejut itu sangat-sangat wajar karena mereka mempunyai anak, misalnya, terus kemudian sering berlibur. Sepertinya tidak ada kekurangan masalah finansial di situ karena si pelaku ini juga Riswandi Manik ini memiliki istri yang usianya sama-sama 29 tahun karena kelahiran 94 bernama Evi begitu dan kemudian juga saya lihat di eh, akun media sosialnya itu mereka sering berlibur, mereka kelihatan bahagia, senang dan juga istrinya ini rupanya berprofesi sebagai bidan dan kita Oh, ketahui bahwa profesi bidan itu adalah memberikan apa pendapatan atau pemasukan finansial yang cukup lah begitu oke ya. Pak, ini kalau di beberapa daerah malah ini termasuk yang tajir ini profesi bidan Mhm. ini ya, di beberapa Iya, daerah terkenal. Jadi artinya mereka secara finansial nggak kekurangan begitu ya kalau kita lihat ya, untuk tentu untuk gaya hidup tertentu. Yang iya, jadi pertanyaan apa sesungguhnya motif itu? Karena kalau sejauh ini yang terungkap keterangan dari keluarga itu kan ada pemerasan begitu ya Mbak ya. Dan ini iya. bukan yang pertama kali, sebelumnya pernah diperas 13 Mhm. juta dan sudah dibayar, dan kemudian yang ini yang kedua diminta 50 juta dan keluarganya tidak bisa membayar. Begitu itu, ini Mhm. jadi tanda tanya buat kita karena sampai sekarang ini satu, motifnya apa belum terungkap. Yang kedua, kemudian apa penyebab kematian dari Ya, Imam Mashkur ini kan gitu ya. Itu yang sampai sekarang kita jadi belum, masih terlalu cepat kita untuk menyimpulkan betul. apa sebenarnya menjadi yang terjadi gitu. Apakah sebenarnya pemerasan biasa atau apa, dan kemudian apalagi disebut katanya mereka keluarga nih antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Ini rasanya agak agak mengherankan gitu karena bagaimanapun juga kalau kita lihat kan tadi si Ali Maskur ini berasal dari Biren Aceh gitu, sementara Mhm. istrinya si pelaku Riswandi ini kelahiran di Banda Aceh, sementara Riswandi Manik tadinya saya pikir ini farm dari Sumatera Utara gitu ya, Manik gitu ya, ternyata
kalau kita lihat kelahirannya, kemudian ini dia lahirnya juga di Aceh ini ya, di Mhm. mana Gosong Telaga ini daerah Aceh Singkil sana, Aceh Aceh ya, Aceh Singkil ya. Dan Mhm. kemudian kalau lihat foto-foto yang menyebar di media sosial yang kelihatannya ini di doxing ya oleh beberapa teman di netizen gitu, Mhm. mereka juga nikahnya juga dengan adat Aceh tuh Ya. pakaian-pakaiannya ya Mbak. Jadi Mhm. kemungkinan mereka ini itu dugaan sementara ya, mereka Mhm. saling kenal di antara komunitas masyarakat Aceh perantauan gitu, karena Imam Maskur ini kan merantau ke mana, ke Jakarta, dan Jakarta. kemudian ini daerah mana, di daerah Ciputat ya Mbak, anunya dia Iya, masuk ke daerah Tangerang katanya masih demikian. Tangerang Selatan, dia masih Mhm. Tangerang Selatan, dan dia jualan kosmetik ya Pak kalau nggak salah ya. Betul. Dia jualan atau Mhm. menunggu kios kosmetik sebenarnya ini? Nah, ini itu belum jelas Mas Hersu, apakah jualannya itu adalah usaha dia pribadi bersama temannya, karena kabarnya ketika diculik itu sebetulnya dua yang diculik ya, dia beserta temannya untuk dimasukkan ke dalam mobil oleh pelaku begitu, tapi temannya berhasil melarikan diri dan kemudian hanya dia sendiri yang akhirnya diculik. Dan kalau kita melihat kronologis kejadiannya Mas Hersu, itu penculikan terjadi pada tanggal 12 Agustus. Jadi artinya sudah cukup lama ya. Dan kemudian di antara periode penculikan tersebut, 2 hari sesudahnya yaitu tanggal 14 Agustus itu kemudian mulailah dikirim penyiksaan tersebut. Dan ini yang Video-videonya ya. Jadi sengaja video-videonya. video penyiksaan itu sengaja direkam dan dikirim kepada keluarga. Saya kira mungkin kita tidak akan menayangkan ya Mbak, karena itu Ya. terlampau sadis Mhm. ya menurut saya ya, Mhm. Mhm. video-videonya ya. Mungkin, Iya. tapi Anda saya yakin sebagian besar sudah nonton di berbagai media sosial, tapi saya sarankan untuk tidak memforwardnya ke tempat yang lain karena itu sadis, dan itu jangan sampai kemudian siapa tahu itu ditonton oleh anak-anak kita dan sebagainya gitu, itu nggak layak lah ditonton ya videonya Mbak. Iya. Dan yang sangat mengherankan Mas Hersu, karena video tersebut kan tidak hanya satu video saja begitu ya, tapi ada 2 video yang sangat viral begitu. Saya tidak tahu jumlah video yang sebenarnya dikirim itu berapa, tapi yang sangat viral adalah 2 video. Di mana dalam satu video itu terlihat bahwa dia betul-betul dibuka bajunya begitu, terus kemudian dipukuli. Saya tidak begitu jelas apakah itu pakai tongkat ataukah pakai sabuk atau apa begitu, tapi punggung itu dipukuli dan kemudian korban ini jongkok begitu di dalam mobil kalau kita melihat suasananya ya, dan di dalam mobil antara bangku depan dan bangku belakang dia jongkok begitu dan dipukuli oleh pelaku, dan di bagian tempat duduk belakang terlihat ada wajah-wajah lain gitu tapi tidak begitu jelas. Dan kemudian di situ korban juga selalu berteriak Allah Akbar selama dipukuli itu begitu. Itu sangat miris kita melihat. Tapi yang sungguh mengenaskan adalah video yang kedua di mana sudah hancur itu punggung dari korban begitu Mas Irsu. Dan kemudian eh, di situ dia minta tolong begitu, dia mengatakan minta tolong dikirim uang begitu supaya, karena kalau tidak saya mati tolong dikirim 50 juta. Dan yang sangat mengherankan adalah video itu dikirimkan sendiri oleh pelaku kepada keluarga korban. Ini Hmm. yang membuat saya tercenung lama Mas Yersu dan lemas begitu ya, karena itu artinya si pelaku kan merasa bahwa dirinya sudah betul-betul di atas angin, tidak akan diproses, tidak akan artinya bahwa dia aman begitu. Dia merasa bahwa video itu tidak akan menjadi viral, kalaupun seandainya itu tersebar pun dia mungkin tidak akan dipermasalahkan begitu ya. Karena sungguh aneh. Biasanya ini kan bocor ya, video seperti itu bocor begitu. Tapi kalau ini justru si pelaku sendiri yang kemudian mengirimkan video tersebut gitu, tidak hanya berupa misalnya seperti video call begitu, tapi dia merekam gitu. Dan kemudian eh, pada akhir perjalanan selama masa periode itu rupanya orang tua dari korban pun, saya melihat dari berita di media lokal, media online lokal yang di Aceh ya, rupanya dari keluarga korban, yaitu kalau kita melihat secara ekonomi itu memang keluarga yang sangat sederhana Mas Hersu. Kalau kita melihat ibunya Fauziah ketika diwawancara oleh media lokal setempat dan juga keadaan rumahnya, kita bisa melihatlah ini memang anak ini atau si
si korban ini memang merantau untuk mencari penghasilan gitu, mungkin untuk membantu keluarganya juga. Dan kemudian Ibu Fauziah ini katanya dia yang tadinya memang dia tidak sanggup begitu karena dia beberapa kali kemudian ditelepon untuk dan anaknya menangis supaya dia bisa menyediakan uang 50 juta tersebut. Akhirnya dia mencari uang itu Mas Hersu dan kemudian membawa uang itu ke Jakarta dalam rangka untuk mencari keberadaan anaknya ada di Jakarta. Kalau saya membayangkan orang yang sangat sederhana, mungkin uang 1 juta, 2 juta saja sulit untuk didapatkan ya. Ini sampai 50 juta dan entah dia mendapatkan dari mana. Kemudian harus melakukan perjalanan dari Aceh ke Jakarta memerlukan uang berapa juta lagi kedua orang tua ini. Dan kemudian mencari keberadaan anaknya dan hasilnya ternyata pada tanggal 24 karena berdasarkan kronologi yang ada di media Mas Hersu, pada tanggal 24 itu mereka ditelepon untuk menjemput jenazah tersebut di RSPAD. Entah siapa yang menelpon. Tapi mereka ketika mereka sampai di RSPAD, jenazah sudah ada di dalam peti begitu, dan kemudian mereka disodori surat begitu, Ya. surat penyerahan jenazah. Tapi di mana di dalam surat penyerahan jenazah tersebut memang terdapat nama dari Rizwandi Manik itu sebagai pelaku kekerasan. Jadi kalau saya menduga ini mungkin sebelumnya kalau ada surat pernyataan seperti itu, artinya memang sudah dari pihak Angkatan Darat dalam hal ini ya, itu juga sudah mengetahui kronologisnya karena memang selama periode 12 sampai 24 itu pihak keluarga selain mencari juga sudah melaporkannya ke polisi dan polisi juga sudah melakukan pencarian gitu Mas Hersu. Tapi kejadiannya baru terungkap ke publik itu pada tanggal 26 kemarin dan kemudian menjadi ramai pada tanggal 27 sampai 27 artinya hari Ahad kemarin sampai dengan hari ini tuh saya melihat dari yang cuman ratusan orang mungkin ya kalau saya melihat komen-komen apa dan sebagainya dan yang mengunggah. Tapi mulai dari sore sampai malam hari itu setiap kali saya membuka media sosial apapun itu yang ramai diperbincangkan adalah ini. Banyak sekali yang mengunggah baik itu dari warga Aceh, baik itu dari warga umum saja maupun dari para tokoh dan juga anggota DPR dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali, apalagi warga Aceh yang ada di Jakarta, anggota DPD, anggota DPR yang dari Aceh, gitu ya, Komisi 3. Bahkan rencananya memang akan mereka Komisi 3 akan memanggil Panglima TNI, begitu juga dengan seluruh angkatan di bawahnya, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, juga Menteri Pertahanan, begitu untuk mempertanggungjawabkan masalah ini, untuk ditanyai mengenai masalah ini, mengapa ini bisa Ya, terjadi di walaupun Komisi ini 3 sebenarnya DPR. kewenangan ini kalau partnernya ini Komisi 1 ini mestinya yang undang ya, karena Ya, kalau ya, masalah hukum ini Komisi 3 ini Kapolri, masalah hukum dan sebagainya ini harusnya rapat gabungan ya antara Komisi ya. 3 dan Komisi 1 saya kira Mhm, bisa untuk menghadirkan itu dan mhm. sejauh ini Dan sih kita ingat ini Mas Ersu, maaf. Kita ingat ini kejadian pada Verdi Sambo ya. hmm. Ketika itu memang rapat itu dilakukan di Komisi 3 juga ketika itu Ya kalau Kapolri dan kepolisian sebagainya. memang dengan Memang Komisi Komisi 3 3 ya. ya, 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 Mhm, ya. Saya kira ini penting sekali respon dari TNI mesti cepat gitu ya. Meskipun mhm, Komandan Pan Samre juga bisa menjamin bahwa ini akan ditangani secara terbuka. Pomdam juga ditangani menyatakan sudah ditangani, sudah ditahan. Tapi saya kira mungkin nggak cukup ya, hanya ya, statement-statement itu. Kalau lihat anunya eskalatif ini. Apalagi iya, kan kita kalau mesti ngomong soal Aceh dengan hubungannya dengan TNI itu kan mhm, ya ada semacam pengalaman traumatik yang cukup betul. mendalam di kalangan orang TNI, di kalangan masyarakat Aceh ini. Walaupun sebenarnya mungkin ini hanya persoalan pribadi, tapi dampaknya yang di persepsi muncul di publik itu saya kira ini yang perlu dipahami oleh para Mhm, petinggi TNI kita, oleh para aparat ya tentu pejabat-pejabat tinggi negara kita mhm, bahwa ini soal yang sensitif. Kalau kita lihat ya, kemarahan di media sosial bukan dan betul. yang datangnya bukan hanya dari tokoh dari netizen biasa yang seperti Mhm, ada sebut tadi ada anggota DPD, mhm, DPR apa dan sebagainya semua meribut soal ini. Ini soal mhm, yang saya kira sangat serius. Tapi memang sejauh ini tetap saja buat kita masih misteri dan ini penting untuk mhm, dijelaskan gitu ya mengapa apa sebenarnya motifnya ini apakah hanya kejahatan biasa kriminal biasa saja atau ada soal-soal lain apakah ada bagian mhm, dari kemudian masalah-masalah berkaitan dengan utang piutang berkaitan dengan betul. pinjol atau macam-macam lah yang Mhm, kita bisa menduga macam-macam dan itu bisa jadi mhm, liar kalau tidak segera disampaikan karena kita lihat ini sedih sekali ya saya lihat anak ini masih muda kalau ini muncul
saya lihat foto-fotonya ya, ini anak ini nice looking ya, kalau kita tidak setiap menggunakan, kalau media kan kadang-kadang kita nggak disebut ganteng atau apa gitu, tapi ini anak keren dia tampilannya begitu, anak muda si Ali Maskur ini, dan masih sangat muda, dan ya sebagai orang tua kita juga kita bisa berempati lah kepada keluarga, orang tua dari Ali Maskur, Imam Maskur maksud saya, bukan Ali Iya. Maskur. Iya, sangat-sangat Mas Hersu. Jadi soal empati tadi, saya yang memiliki anak di usia 20-an saja, saya langsung kalau seandainya itu terjadi pada keluarga kami begitu ya. Dan saya rasa jutaan masyarakat di Indonesia juga memiliki persepsi yang sama, dan kemudian juga rasa sedih itu rasa sedih sangat mendalam, karena biasanya karena biasanya kejadian seperti ini, misalnya itu tidak ada videonya begitu ya. Eh, Penyiksaan seperti misalnya yang terjadi yang belum lama ini, misalnya pembunuhan oleh mahasiswa UI dari kakak kelas kepada adik kelas, itu kan juga sangat-sangat sadis Mas Hersu. Tapi videonya adalah ketika mereka masih hidup begitu, yang diambil dari CCTV. Tapi di sini ini arogansi, dan kemudian ya masalah kesombongan, masalah seperti satu orang ini berada di atas kuasa begitu ya, menjadi kuasa di atas eh, orang lainnya begitu, kita bisa melihat seperti itu, karena yang satu digebuki entah alasan apa begitu ya, dan kemudian yang satu begitu arogannya mengirimkan video video penyiksaan itu kepada orang lain. Ini apa, saya rasa kalau bukan orang sakit jiwa ini susah banget begitu ya, untuk dipahami begitu. Dan saya rasa semua ibu-ibu menangis melihat ini Mas Hersu, dan kemudian apalagi ternyata berujung kematian gitu. Kami sampai saat ini media masih belum mendapatkan bagaimana hasil dari otopsinya ya. Apakah memang otopsi itu disebabkan oleh cambukan di punggung itu tadi, ataukah kemudian cambukan itu karena kalau kita melihat itu demikian dahsyatnya ya, hancurnya begitu, dan apakah itu masuk ke dalam organ-organ penting ke dalam tubuhnya disebabkan oleh itu, ataukah misalnya kalau orang diculik dia dehidrasi, kekurang makanan, minuman apa dan sebagainya, ataukah karena hal-hal lain misalnya, karena kita tidak melihat seperti kalau dulu Brigadir Yosua itu kan memang kemudian beredar itu Mas Hersu, apa video dari keluarganya begitu kan, bagaimana di tangannya ada bekas rempetan peluru, juga di lehernya dan juga di hidungnya apa dan sebagainya, belakang kepala dan sebagainya, ada peluru yang menembus di situ. Kalau ini kan sampai sejauh ini tidak ada, apakah dia akan dibekap atau apa, tidak ada. Dan Ya, kemudian banyak spekulasi Mas Hersu ya, di ya. media sosial. Dan saya kira ini sebenarnya jauh lebih mudah ya membongkarnya ketimbang pada kasus Verdi Sambo. Kan Verdi Sambo itu melibatkan seorang petinggi TNI, Ya. Polri, yang kemudian ada upaya untuk menutupi di Betul. antara Verdi Sambo dan juga kemudian yang mereka yang disebut sebagai kerajaan Verdi Sambo. Kalau ini kan sudah ada, ini kan prajurit rendah lah ya, prajurit kepala, kopral kepala ya. Praka ya, prajurit kepala. Masa Ya, prajurit kepala. ya prajurit kepala, dan kemudian TNI juga sudah mengakui ada kasusnya semacam itu. Tapi saya kira penting untuk didorong terus menjadi apa sih sebenarnya misteri di balik ini, mengapa hal itu terjadi gitu, apakah ada hubungan-hubungan tertentu antara Fandi ini dengan korban sehingga kemudian menyebabkan kemarahan yang luar biasa semacam itu. Kalau kita lihat dari video penyiksaannya itu kan, itu menunjukkan pelakunya melakukan dengan kemarahan yang sangat gitu ya, dan Betul. di samping itu juga sangat sangat dingin dia ya, karena dia tega mengirimkan itu kepada keluarganya untuk minta semacam tebusan begitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu dibikin terang, Mbak. Lagi jangan sampai kemudian ini jadi apa ya, jadi semacam pemantik begitu terhadap situasi yang jauh yang lebih serius daripada itu, karena mengingat masa lalu Aceh gitu, dan mengingat situasi kita ini sekarang menjelang pemilu dan pilpres, ini kan sebenarnya rawan hal-hal yang mungkin tadinya kita anggap biasa-biasa saja, itu bisa berkembang menjadi hal yang tidak terkendali. Betul, betul sekali itu Mas Hersu. Karena yang sekarang berkembang di netizen itu kemudian mulai belakangan ini kan memang banyak sekali ya peristiwa-peristiwa sadis begitu, yang pembunuhan yang rasanya kok tidak mungkin itu dilakukan gitu. Dan kemudian orang melihatnya sebagai, oh ini memang ada faktor-faktor kelainan di situ. Apalagi sekarang memang banyak sekali ya apa Mas Hersu, orang yang terlilit utang begitu, walaupun di sini tidak disebutkan bahwa ada utang antara si pelaku dengan si
apa namanya, antara pelaku dengan si korbannya begitu. Tapi kalau seandainya kita melihat peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi, orang lalu mengaitkan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tapi dilakukan oleh seseorang. Seperti misalnya eh, kematian yang terjadi pada seorang mahasiswa di Jogja belum lama, Mas Ersu, yang kemudian ternyata itu dilakukan oleh orang yang memang dia kenal begitu, walaupun itu dikenalnya lewat media sosial begitu ya. Terus terang saya ketika melihat itu saya sudah langsung berpikiran, ini sepertinya kalau kita melihat mengamati pergaulan anak-anak muda saat ini begitu ya, karena anak saya juga berada di usia 20-an dan kami sering berdiskusi, saya kemudian ingat sebuah film gitu dari luar yang memang tidak boleh diputar di Indonesia. Kalau tidak salah judulnya Fifty Shades of Grey begitu, yang di sini juga di Malaysia dan sebagainya mungkin tidak boleh diputar, tapi mereka bisa mengakses itu lewat media internet begitu, dan itu sangat menginfluence karena kalau saya melihat terus kemudian melihat percakapan di antara anak-anak muda itu sepertinya seperti salah satu yang menarik untuk mereka diskusikan, dan saya melihat saya sudah menduga begitu ya, naruri wartawan mungkin ya, ketika ada kejadian di Jogja saya bilang ke anak saya bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan BDSM ya begitu, yaitu sebuah apa ya, sebuah perilaku yang sebuah perilaku di mana dalam keadaan apa, hubungan yang tidak proper atau tidak layak begitu biasanya dilakukan bisa oleh yang dengan orientasi seksual heterogen gitu, atau dengan yang orientasi seksual yang straight begitu ya, yang apa ya, yang homo begitulah ya, baik perempuan-perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki begitu. Dan sekarang kita tahu bahwa banyak sekali yang orientasi seksual itu juga double seperti biseks seperti itu, Mas Hersu. Ini saya tidak menganalogikan bahwa kejadian yang di TNI dan kemudian dengan korbannya ini mereka melakukan itu, tapi kita harus waspada bahwa sekarang ini memang kejadian seperti itu banyak sekali terjadi, dan ternyata yang BDSM ini mungkin nanti pemirsa Off the Record dapat mencari di internet apakah itu BDSM begitu ya. Nah, itu kemungkinan terjadi di mana-mana saat ini, Mas Irsu, karena pengaruh media sosial itu memang besar sekali. Nah, kemudian selain itu kejadian yang juga cukup sadis itu juga dilakukan oleh mereka yang terlibat pinjol dan juga judi online, seperti yang terjadi pada mahasiswa UI yang membunuh adik kelasnya, dan juga di kejadian yang lainnya. Bahkan kalau seandainya mereka putus asa, mereka tidak mencari uang begitu ya, atau untuk melunasi utangnya itu dengan merampok, mencuri, membunuh dan sebagainya, tapi bahkan mereka bunuh diri begitu. Jadi fenomena sosial semacam ini memang sekarang tuh sedang banyak sekali terjadi di masyarakat. Ini yang bisa menghancurkan, kalau saya rasa ini bisa menghancurkan sebuah negara, Mas Hersu, sebetulnya kalau seandainya tidak ditangani dengan apa ya, secara serempak dari semua sisi lah, dari kesehatannya. Ini kan mental health kan, ini Ya, mental ya. health masyarakat yang rusak begitu. Dan ini seorang TNI loh, kok bisa melakukan yang seperti itu, yang seharusnya mental health-nya itu jauh lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Ya, psikotesnya just beda, apalagi kemudian namanya pasukan pengawal presiden ya. Betul. Kalau kita lihat dari pakaian-pakaian di luarnya, ini dia bukan orang yang berada di lingkar dekat Pak Jokowi ya, bukan di lingkar Mhm. Pak Presiden ya, ini di luar, ini lingkar luar nih kalau lihat ini foto-foto ini ya, foto yang ini saya nggak tahu, foto di spill dari wartawan, dia pakai helm segala macam gitu, berarti ini kan yang pengawalan jauh ya Pak ya. Ya, dia protokoler karena di itunya Oh, protnek ya, berarti protokoler. protokoler kenegaraan begitu. Oh, protokoler kenegaraan. Jadi bukan, Hmm. tapi tetap saja loh, kendati dia Hmm. protokoler kenegaraan itu kan dia berada di lingkaran ring satu loh, ya kan? Betul, ya. Meskipun kalau kita Mhm. kenal ada Walkat gitu ya, ada Walpri Mhm. Walkat yang melekat pada presiden, itu ini Mhm. bukan gitu ya. Kalau yang Walkat itu yang kemarin ngawal Pak Jokowi di mana, di acaranya Bobby di Medan kemarin ya, yang Mhm. ada seorang ibu-ibu yang melempar sendal kepada Pak Jokowi dan juga menyemprotkan air Pak Jokowi, itu nah itu Pak, Mhm. pasukan-pasukan yang langsung melekat pada Pak Jokowi. Kalau yang ini Riswandi beda ini ya, dia kelihatannya dia protokolernya saja, tapi tetap saja dia Mhm. berada di lingkar di ring satu lah, karena dia bisa masuk di lingkungan istana kepresidenan Betul. gitu ya. Nah, Mhm. jadi tetap saja saya kira orang-orang semacam ini orang-orang pilihan gitu ya, yang secara mentalitasnya juga pasti jauh lebih 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 matang, lebih lebih Mhm. bisa mengendalikan diri gitu kan, kalau Mhm. mereka menjadi pasukan pengawal presiden ini.
Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau yang melekat itu biasanya pangkatnya lebih tinggi ya dan sudah lebih matang lah. Usianya sudah di atas 30-an kalau kita melihat selama ini yang ada di sekeliling Pak Jokowi dan dulu kita juga pernah bertugas di istana jadi kita tahu yang ada di ring satu yang betul-betul melekat itu memang agak beda. Kalau ini mungkin lebih 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 muda gitu ya. Jadi dia ada di ring yang agak-agak di luar begitu. Tapi kalau kita melihat sekarang Mas Heru, seperti yang dikatakan Mas Heru, itu eskalasi saat ini kalau tidak ditangani dengan cukup cepat ya, seperti misalnya akan ada rapat atau rapat kerja begitu kan, mengundang Hmm. dari Komisi 3 kepada Panglima dan Kemenhan gitu, tapi baru akan dilaksanakan pada tanggal 6 September. Saya rasa itu cukup lama untuk kasus yang Ya, semacam ini, mereka baru akan berbicara seperti itu begitu ya. Dan kemudian ini saya rasa yang lebih bergerak lebih cepat adalah para tokoh dan juga pegiat HAM begitu. Pegiat HAM, tokoh-tokoh hukum begitu ya. Seperti misalnya Hotman Paris begitu. Kemarin dia sudah langsung membuat postingan dan juga membuat rekaman begitu bahwa dia meminta nomor telepon dari keluarga langsung dari keluarga korban yaitu Imam Maskur ini dan kemudian menyanggupi dia untuk menjadi pendamping hukum dari keluarga tersebut. Saya rasa ini sangat baik sekali, cukup menenangkan dari keluarga korban dan juga masyarakat Aceh yang saat ini sangat-sangat bergolak begitu Mas Ersu. saya Dan kira sebenarnya bisa diambil langkah lain, Mbak. Nggak perlu hmm, nunggu rapat resmi dengan DPR gitu. Misalnya Panglima TNI-nya bertemu dengan tokoh-tokoh iya, masyarakat Aceh di hmm, Jakarta dan kemudian memberikan penjelasan secara terbuka. Itu saya kira itu jauh, itu iya, harus diambil betul. langkah-langkah cepat semacam itu gitu. Tidak. Jadi jangan menunggu sesuatu yang resmi seperti itu dan kemudian kita tahu bahwa para petinggi ini Panglima TNI, Menteri, kemudian kemudian apa namanya Kepala Angkatan dan sebagainya ini kan memiliki agenda tersendiri dan kemudian harus dikumpulkan di mana pada satu hari di mana mereka dapat terkumpul semuanya tidak perlu menunggu yang seperti itu mestinya walaupun nanti harus ada yang resmi memang ya di DPR untuk menanggapi hal ini karena memang kemarahan ini sudah luar biasa. Jadi unggahan di media sosial itu sangat masif, begitu saya lihat juga di TikTok, begitu juga apalagi di Instagram gitu ya. Dan itu diunggah tidak hanya sekali tapi berkali-kali dan orang yang memberikan komentar itu ribuan begitu ada unggahan itu langsung ribuan orang memberikan komentar di situ. Salah satunya yang saya lihat pas awal-awal kejadian ini apa terkuak begitu yaitu akun Instagram dari pelaku dan juga istri pelaku ini yang kemudian diserbu. Saya masih melihat itu akun Facebook misalnya dari istri pelaku. Di situ orang komentarnya sudah banyak sekali dan saya rasa ini bisa merembet kepada politik begitu. Karena mulai ada begitu ya. Ada yang menyuarakan misalnya mengatakan bahwa ini tuh lihat kalau seandainya TNI nanti berkuasa akan seperti itu kesadisannya. Oh saya rasa tidak bisa seperti itu begitu kan Mas Hersu dan ini tentu menyasar kepada capres yang dari TNI begitu. Jadi ini kalau tidak ditangani secara cepat ya baik oleh Panglima, Kemenhan dan sebagainya, akhirnya nanti akan bisa dipelintir-pelintir ke masalah yang lain. Ya, iya, 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 iya. Nah, jadi saya kira pertama mesti diungkap dulu motifnya, kedua Mhm. penyebabnya apa, kemudian saya kira langkah dari Panglima TNI jelas. Jadi saya kalau saya mengusulkan bertemu dengan para tokoh-tokoh Aceh gitu, kemudian memberikan semacam joint conference dan sebagainya, menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan dan kemudian ada langkah, tentu saja langkah kemanusiaan pada keluarga Imam Maskur ini dan sebagainya itu penting dan Mhm. yang kedua saya kira kita perlu ingatkan ya dalam kasus ini mestinya kita memproteksi anak dan perempuan terutama keluarga dari dari pelaku ini Riswandi Manik ya karena saya lihat ini foto-foto Riswandi Manik bersama istri dan anaknya juga udah mulai menyebar di media sosial kan Mhm. kita harus memisahkan itu ya karena ini Mhm. tindak kejahatan yang dilakukan oleh suaminya kan belum tentu Mhm. istri apalagi anaknya ngerti soal yang Mengetahui. begini dan ini kan dampaknya juga sangat merugikan. Saya kira penting teman-teman ini mesti ingatkan di tengah kemarahan kita, tapi kita tetap bisa berpikir dengan cara yang dingin, dengan kepala dingin. Pisahkanlah itu kejahatan dilakukan oleh seorang suami dengan istri dan apalagi anaknya itu, Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan saya bahkan juga eh, apa namanya memikirkan ini masih keluarga sangat muda dan ancamannya ini kan sangat serius kejahatan seperti ini Yes. ya. Dan ini bukan hanya dia melakukan sekilas untuk membela diri, tapi ini adalah perencanaan sebuah
penculikan, terus kemudian juga pemerasan, kemudian juga penganiayaan dan pembunuhan. Ini saya rasa kalau seandainya tidak dihukum mati, saya rasa masyarakat akan protes, akan protes banget begitu, karena ini kejahatan yang sangat-sangat sadis. Dan kemudian bagi keluarga, tapi kita juga harus memikirkan masalah empati kepada istri, ya mungkin istri tidak mengetahui dan dia pun Ya, sama terkejutnya dengan kita, gitu. betul. Gitu ya. Please ya teman-teman ya, jangan jangan lagi di doxing ya, keluarga itu disebar-sebarkan fotonya, apalagi anaknya yang masih usia, saya kira masih muda anaknya ya, mungkin Masih balita, iya. balita ya, ya jadi oke, kita masih proporsional di tengah kemarahan kita seperti apa, kepala tetap dingin dalam melihat persoalan-persoalan ini. Saya kira itu Mhm. tidak bagi yang kita ingin Iya. appeal kepada para petinggi, Mhm. TNI, terutama Panglima TNI. Syukur-syukur kalau Pak Jokowi juga bicara soal ini, karena bagaimanapun ini kan melibatkan pasukan pengawal presiden. Orang sudah saja menyebutnya seperti itu gitu ya. Mhm. Ada satu dua kata yang menenangkan gitu, dan karena ini kemarahan ini saya lihat juga bukan hanya terjadi di masyarakat Aceh, tapi juga di media sosial itu luar biasa sekali gitu ya. Iya, iya, dan semoga ini bukan gunung es ya. Kalau Ya, kita melihat Verdi Sambo itu kan sebuah fenomena gunung es di mana Verdi Sambo terungkap dan kemudian begitu banyak di bawahnya begitu anggota-anggota yang kemudian ternyata ikut bersalah dan terkuaklah kejahatan-kejahatan yang lainnya begitu. Semoga ini tidak seperti itu. Toh ini juga yang melakukan jabatannya masih Praka. Tapi kita tidak tahu ya Mas Estu, fenomena seperti ini apakah dia melakukan kejahatan ini diketahui juga oleh temannya atau tidak, kita tidak tahu. Semoga semuanya betul-betul diungkap dan jangan sampai lagi terjadi hal yang seperti ini. oke, baik. Terima kasih Mbak Agi. Sampai ketemu lagi kita besok ya. Ya, Kita mesti pamit. Saya Herz Arif. dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.